Itu kalau seandainya bila di antara 7 orang tadi itu memiliki niatan yang berbeda-beda. Niatan yang berbeda-beda. Contohnya satu niatnya kurban, yang satunya niatnya akikoh. Maka bagaimana hukumnya? Tetap hukumnya sah kata para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tapi ya, hukumnya tetap sah. Jadi orang yang 7 yang berserikat tadi itu satu untuk akikoh, satu untuk kurban. Boleh enggak? Boleh, sah. Ya, makanya kan ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kurban plus akikoh? Dengan plus akikoh digabungkan begitu kan? Digabungkan biar simpel gitu kan? Kalau kita merujuk mengambil pendapat para ulama, termasuk di sini pendapatnya Imam Ar-Romli rahimahullahu taala, itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja kurban plus akikoh, ya. Plus akikoh. Itu menurut Imam Romli boleh-boleh saja. Tetapi saya baca itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bila berkorban waktunya bila berkorban waktu korban itu, artinya begini, kalau waktunya itu bersamaan antara kurban dengan akikoh, maka ikhwan sekalian cukup kita niatkan kurban saja, maka akikohnya dapat. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Ar-Romli, itu dua-duanya boleh, dapat nilai akikoh kemudian dapat nilai udhiyahnya tadi. Kemudian ikhwan sekalian, kalau menurut pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, pahalanya tidak bisa digabungkan, harus milih salah satunya, kurban atau akikoh. Kurban atau akikoh, itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, tapi kalau kita mau mengambil, ya kalau kita bingung-bingung gitu kan, ini kurban apa akikoh, kurban apa akikoh, ya ngambil saja pendapatnya Imam Ar-Romli, boleh gitu kan, kurban plus akikoh, ya dapat dua-duanya. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan begini kan sekalian, kalau seseorang itu berkorban, maka sebenarnya di situ sudah, kalau kita niatkan akikoh ya sudah, akikohnya itu juga dapat, ya akikohnya juga sudah dapat, ya. Kalau sekali lagi kalau kita mau mengambil pendapat yang lebih mungkin pas dengan kita karena kemampuan kita mungkin, ya ambil saja pendapatnya Imam Ar-Romli. Ya, dua-duanya dapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban itu diperbolehkan, ibadah kurban itu adalah setelah keluarnya matahari. Ya, kalau sekarang matahari itu terbit sekitar jam 6 kurang Pak, 6 kurang seperempat ya, kalau nggak keliru saya. Ya. Jadi keluarnya matahari sekadar waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu Pak. Katakanlah nek 2 rakaat itu katakanlah 10 menit, umpama ya, katakanlah matahari itu terbit itu katakanlah jam 6. Ya kan? Dihitung itu dari jam 6 itu nek sholat 2 rakaat katakanlah 10 menit. Kemudian nek khutbah katakanlah berapa? 30 menit. Berarti jam 6 lewat 40 menit diperbolehkan untuk berudhiyah. Ya, berudhiyah. Sehingga jika seseorang itu menyembelih setelah waktu ini, maka kurbannya sah. Ya, kurbannya sah. Baik imam telah menunaikan sholat hari raya maupun tidak. Dan terlepas orang yang berkorban itu sudah menunaikan sholat hari raya maupun tidak. Tetapi yang paling afdal berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu pelaksanaan kurban itu adalah setelah selesai rangkaian sholat Idul Adha. Itu yang paling afdal, ya, yang paling bagus. Alasannya apa? Ya, berdasarkan hadis Nabi
inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza. Sesungguhnya pertama kali yang kami lakukan pada hari kami ini, yakni Idul Adha, kata beliau, hada an nusalliya, kami sholat, kata beliau, thumma narji'u, kemudian kami pulang, fanan haro, kemudian kami berudhiyah, berkurban. Sholat artinya apa? Mereka berkorban itu, mereka berkorban itu sholat dulu, kemudian setelah itu apa? Kurban. Ya. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Kata beliau, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang melakukan itu maka dia mengenai ataupun sudah sesuai dengan sunnah kami. Ya, jadi sholat dulu, kemudian apa? Baru berkorban. Banyak dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang masalah ini. Sholat dulu baru berkorban. Itu yang paling afdal. Kemudian ikhwan sekalian, di sana ada pendapat lain. Ya, hampir sama begitu kan? Yakni pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini, tidak boleh berkorban sebelum sholat hari raya, dan boleh setelahnya. Boleh juga sebelum imam menyembelih hewan kurbannya. Karena kan mungkin tidak semua imam itu yang mengimami sholat itu tidak semuanya kan mereka berkorban. Karena ada yang mensyaratkan bahwa kurban itu dilaksanakan ketika imam itu sudah memotong kurbannya. Baru setelah itu jamaah, dan itu dipotong di lapangan. Lebih afdalnya begitu. Ada yang berpendapat seperti itu biar orang-orang menyaksikan syiar itu, ya. Maka imam dulu nyembelih, kemudian baru yang lainnya. Tetapi kata Imam Ahmad, dan ini yang dirajihkan oleh Abu Malik, beliau mengatakan bahwasanya yang penting sudah selesai sholat, boleh menyembelih kurban walaupun imam itu tidak menyembelih kurban. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling rajih menurut Abu Malik, ya, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Kemudian ikhwan sekalian, tentang akhir pelaksanaan ibadah kurban adalah saat tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik pada tanggal 13 Dzulhijjah. Bagaimana nanti kalau hari raya berbeda? Aja kan? Ya kita berkorban sesuai dengan apa yang kita yakini toh. Ya. Jangan milih yang kurban hari rayanya ikut ini tapi nyembelihnya ikut anak kan begitu kan? Nggak bisa begitu gitu kan. Jadi kalau kita meyakini hari rayanya hari ini, berarti ya hari ini yang ngitungnya ya tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hitungan berikutnya tinggal 11, 12 dan 13 kan begitu ngitungnya. Begitu kata para ulama. Kan kalau hari rayanya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu kan. Kemudian ikhwan sekalian, materi yang pembahasan yang berikutnya tentang pemanfaatan hewan kurban. Ya, sebagiannya untuk dimakan, kemudian sebagiannya untuk disedekahkan, sebagiannya untuk disimpan sebagai persediaan. Tapi ingat, perintah ini untuk mengkonsumsi ataupun menyimpan daging kurban itu bersifat anjuran, bukan wajib. Dan bolehkah orang yang berkorban itu makan dagingnya? Ya boleh, boleh. Kecuali kurban yang bentuknya nadar. Kalau nadar itu yang berkorban itu tidak boleh makan. Kalau dia makan ya harus diganti. Tapi kalau bentuknya bisa dipahami kurban nadar gitu ya. Kalau kurban yang udhiyah yang sunnah ini maka boleh, ya boleh dengan yang berkorban itu boleh untuk memakan dagingnya. Termasuk juga panitia-panitianya itu habis nyembelih di masjid kan masak bareng-bareng dimakan dengan. Terus bagaimana itu hukumnya? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena panitia itu kan perwakilan daripada yang punya udhiyah itu, maka mereka diperbolehkan untuk
makan pada saat itu. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian ikhwan sekalian, fillah rahimakumullah, kebanyakan ulama kata Abu Malik bahwa dianjurkan kepada orang yang berkorban untuk mensedekahkan itu sepertiganya kepada fakir miskin, sepertiganya kepada orang lain, dan memakan sepertiganya untuk diri dan keluarganya. Bagaimanapun juga seorang boleh membaginya sesuai dengan kehendaknya. Seandainya dia mensedekahkan semua, boleh-boleh saja. Saya cuma ngambil sedikit, boleh. Tapi ambil separuh, sepertiga itu, ya boleh. Katakan kecuali yang berkorban itu kan haknya ya Pak ya. Jadi sepertiga itu haknya yang berkorban. Artinya kalau tidak ada omongan yang dari yang berkorban itu, maka kita sebagai panitia harus ngasih kepada orang yang berkorban itu. Kecuali sudah, aku tak ngambil sedikit saja, sisanya silakan dibagi. Tapi kalau tidak ada omongan, maka berhak yang berkorban itu. Itu kan kita kasih. Karena memang dia berhak untuk makan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan apa cukup dulu? Materinya sudah beda. Oh gitu. Kita cukupkan dulu nggih. Adzan dulu napa pripun? Jadi kita bertanya, korban itu satu untuk keluarga atau masing-masing person, masing-masing orangnya. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika orang di luar Islam ingin berkorban, tetapi kan tidak termasuk sah karena bukan orang Muslim, tapi memaksakan diri untuk berkorban untuk orang Islam, diikutkan berkorban, diikutkan dalam menjaga dan berkorban. Apakah ini sah atau tidak? Ya. Kemudian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama tentang berkorban satu kambing, apakah satu orang gitu ya, satu keluarga nggih. Jadi begini ikhwan sekalian, kalau dalam satu keluarga itu mau berkorban, biar nanti pahalanya itu dapat semuanya, maka hendaklah diniatkan ikut semuanya. Suaminya berkorban, maka semuanya diikutkan niatnya. Kalau jenengan berkorban tapi jenengan cuma niat sendiri, maka istri nggak dapat nanti. Maka niatkan itu anak-anaknya, istrinya, ya siapa yang berada di bawah jenengan, niatkan semuanya untuk ikut, maka dapat pahala. Tapi kalau tidak diniatkan, maka mereka tidak dapat. Kemudian yang kedua, tentang masalah orang selain Islam berkurban, sahkah? Sah, tapi dihitung sembelihan biasa, tapi bukan kurban. Lu gimana mau dihitung kurban? Dia bukan Muslim, tapi dihitung sebagai sembelihan biasa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Cukup nggih? Monggo. Ini misalkan di pelosok desa ya, ada masyarakat yang ingin berkorban. Nah ini patungan, terus di salah satu warganya ini ternyata orang kafir. Nah dari 6 warganya ini yang Islam itu gimana kondisinya Ustaz? Apakah korbannya itu sah atau tidak? Dan bentuknya gimana? Kalau di patungannya berapa orang Mas? 7 orang, satunya non Islam. Terus apakah sah begitu? Oh begitu. Ya kalau dihitung dihilangkan 1, 7 hilang 1 kan berarti kan 6. Ya sah. Kecuali lebih. Karena orang yang berkorban itu sapi itu 1 orang kan ya sah. Itu kan? Saat itu kan 1 orang, sapi itu korban 1 orang berarti kan sah. 2 sah enggak? Sah. Apakah harus 7? Maksimal 7. Tadi kan 7 dikurangi 1 yang non muslimnya, berarti kan tinggal 6. Sah enggak? Ya sah kurbannya. Lah terus bagaimana yang kafir? Ya urusan dia kan, begitu kan.
Urusan dia. Wallahu a'lam bishawab. Begitu? Cukup nggih? Cukup. Masih ada waktu, masih 6 menit. Masih ada waktu 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingat tadi ada kasus antara harinya beda. Jadi si fulan ikut hari raya hari ini, tapi kurbannya di masjid yang merayakan besoknya. Terus? Yang mau berkorban siapa ini? Yang mau berkorban siapa? Ada kasus itu si fulan berkorban, tapi disembelihnya di masjid yang sholat idnya harinya besok. Tapi yang tadi sudah sholat tadi. Yang sudah. Yang mau berkorban itu sudah sholat. Terus nyembelihnya besok. Ikut yang sholat id di masjid yang. Apakah sah begitu? Ya sah, kecuali dibalik. Kalau dibalik tidak sah. Hari rayanya besok, tapi nyembelihnya sekarang, tidak sah. Bisa dipahami nggih maksudnya? Nun. Iya betul. Iya. Iya. Untuk keluar daripada perselisihan itu, yang satu orang itu lebih baik mengalah. Mengalah kurbannya belakangan. Kan lebih aman toh daripada tengkar. Karena nanti dia khawatirkan nek ikut duluan, khawatirkan nanti kan dia kan belum sholat toh, ya kan? Belum sholat. Maka memang kasus seperti ini banyak memang di lapangan, dan saya sering ditanya hal seperti ini. Ya jalan tengahnya tadi itu, yo artinya yo legowo lah kan gitu kan, masa sih nunggu besok saja kan begitu kan. Bisa dipahami maksud saya. Karena nanti kalau tetap dipaksa, kadang-kala itu dia cabut kurbannya. Aku gak jadi kurban, itu kan akhirnya panitia kan kalang kabut nanti, itu kan sudah 7 cabut 1, otomatis kan kurang nanti uangnya kan. Itu yang bermasalah nanti. Maka lebih baiknya untuk jalan keluarnya ya silakan kurban yang belakangan. Kan itu kan ya nek kurban belakangan kan sah toh, kan itu kan daripada kurban di awal. Itu solusinya yang saya pahami. Tapi mungkin Ustaz Far punya solusi. Iya belum sholat. Iya. Iya betul. Iya memang nggak dihitung kurban itu nanti. Kan eman-eman toh, eman-eman. Kecuali dia sudah berhari raya di hari itu, tapi dia cuma nggak ikut sholat, tapi dia sudah berkeyakinan hari itu hari raya, cuma nggak sholat, itu kan, ya boleh itu kan. Persoalannya kan dia berkeyakinan hari raya itu besok, gitu loh. Itu, maka ya tadi itu, agak legowo lah, mas nggak bisa kan itu kan, cuma nunggu sehari kan begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Memang kasusnya saya pernah ngisi di Ngawi itu begitu Pak. Saya pernah ngisi di Ngawi itu ceritanya dia mau berhari raya belakangan, kayak seperti hari yang kemarin itu kan belakangan toh. Ya akhirnya padahal dia sudah sepakat 7 orang sapi. Lenek kalau nggak nyembelihnya besok saya cabut toh uang saya begitu kan. Akhirnya ya panitanya kan bingung toh. Lah terus nek sapa sing arep nambeli kan begitu kan. Ya akhirnya ya sudahlah mengalah saja kan itu kan. Besok saja itu lebih aman. Ngoten nggih Pak nggih? Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada sebenarnya materinya, tapi karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir yaitu acara penutup, maka sebelumnya saya doakan mudah-mudahan semua jemaah jamil nanti insya Allah bisa berkorban semua. Amin ya amin. Maka marilah kita tutup ngaji bareng sama pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi